Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, seperti biasa saya ajak diri saya ajak kita semua selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, mendekat kepadanya dalam zikir dan doa. Nah, Bapak Ibu, kita kumpul, ujung-ujungnya adalah niat kita berdoa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemerintah kita sukses menangani pandemi corona. Amin. Agar sebelum akhir tahun gak ada lagi virus corona. Kalau bahasa mereka tuh katanya apa itu? Kekebalan bersama, herd immunity. Kalau bahasa kita minta Allah buang virusnya ke laut. Yang buang malaikat Israel. Yang masuk ke dalam juga malaikat Israel. Atas izin Allah, atas perintah Allah. Insya Allah nggak ada lagi virus corona. Bisa Pak Suharli? Insya Allah bisa. Dalam kebersamaan kita, insya Allah bisa. Nah Bapak, sebelum kita lanjutkan, kita pikir dan doa, kita akan lanjutkan ngaji kita minggu lalu. Kita selesaikan. Saya review dengan cepat. Kita berbicara bahwa Rasul mengajarkan ilmu itu dua macam. Yang umum dan yang khusus. Yang umum beliau ajarkan secara terbuka kepada seluruh umat manusia. Di belakang hari tercatat di dalam kitab-kitab hadis. Yang besar itu Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad bin Hanbal. Di samping masih ada yang lain. Masih ada Ibnu Majah, Daruqutni, masih ada Baihaqi, Hakim, Hatim. Yang khusus, beliau ajarkan hanya kepada para sahabat-sahabat utama. Yang saya tahu pasti adalah kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali. Apa yang beliau ajarkan kepada dua sahabat ini? Beliau mengajarkan ilmu untuk naik derajatnya menjadi seorang wali Allah. Kenapa Nabi tidak mengajarkan ilmu secara terbuka di seluruh umat manusia? Karena ilmu ini tidak bisa diajarkan secara terbuka. Ini harus dengan bimbingan seorang mursyid. Karena di tengah-tengah di ujung perjalanan rohaninya, itu akan masuk ke dalam alam gaib. Karena Allah itu maha gaib. Kita harus mendekat kepada Allah dengan masuk ke alam gaib. Dan di sana ada jin, ada malaikat, ada setan. Jadi seorang guru dia harus terus mengikuti muridnya, menjaga muridnya dari gangguan-gangguan supaya selamat. Seperti itulah perjalanan rohaninya. Nah Islam dari mulai 50 tahun yang lalu sampai ratusan tahun sebelumnya, sejak ratusan tahun sampai 50 tahun yang lalu, inilah Islam kita. Islamnya pondok pesantren yang diajarkan imamnya adalah Imam Ali, Imam Abu Bakar. Di Indonesia pecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Naqsabandiyah, Qadiriyah, Sajiliyah, Zaniyah, Samaniyah, Sajiliyah. Yang besar itu tarekat Naqsabandiyah, itu imamnya adalah Imam Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tarekat Qadiriyah imamnya Imam Ali bin Abi Thalib. Inilah Islam yang kita kenal sejak 50 tahun ke atas. Sekarang itu saya prihatin karena begitu banyak sekali aliran-aliran yang masuk. Banyak sekali dari mulai masih agak lurus sampai yang sudah nggak jelas lagi. Ya, saya merasa terpanggil untuk mengajarkan ilmu ini. Sebatas kemampuan saya akan ajarkan bagi siapapun yang mau. Siapapun yang mau. Yang nggak mau nggak usah. Mau nggak usah. Tapi kalau mau mengikuti saya, kalau mau mengikuti saya ilmu ini, biasakan setiap malam kirimin buat saya Fatihah sekali. Fatihah buat guru saya yang ketiga namanya Mbah Fajar Ibrahim. Fatihah untuk Nabiullah Khidir alaihissalam. Yang keempat Fatihah untuk Rasulullah. Karena setiap guru itu wajib menjaga muridnya, wajib. Jangan takut ada saya gitu. Insya Allah nggak ada apa-apa. Insya Allah. Sepanjang masih ada hubungan tali rohani. Jadi kalau niat baca Fatihah itu sebetulnya sedang membina hubungan rohani. Dan itu bekalnya harus hormat dan kecintaan. Hormat seorang anak, seorang murid kepada gurunya dan kecintaan kepada gurunya. Baru tersambung tali rohani tadi. Saya pernah cerita, saya pernah nangkap santet, bukan buat saya. Buat murid saya ada di luar kota lagi. Saya tangkap, saya selesaikan aja. Santetnya saya lumpuhkan, jinnya saya bunuh, dukunnya saya pecutin setiap hari. Saya nggak pernah bilang ke dia, kamu disantet. Saya nggak buat apa, saya bikin dia jadi malah gelisah. Bahkan pernah saya datang ke saya jin, datang mau ngebunuh gitu. Saya lihat dia jin ngapain membunuh saya ini? Oh ternyata dia diperintahkan seorang dukun buat ngebunuh murid saya.
Murid saya mau dibunuh, datanya ke saya. Saya juga nggak pernah bilang ke dia mau dibunuh. Cuma saya bilang, kamu jangan tinggal zikirnya ya. Baca terus zikirnya, insya Allah selamat aja. Insya Allah nggak ada apa-apa. Inilah maksud kita bacain Fatihah. Ini banyak orang nggak ngerti bahwa Fatihah itu sedang membuat tali rohani, sedang membuat hubungan rohani dari seorang murid kepada gurunya. Dan harus adab hatinya adalah hormat dan kecintaan. Sama seperti kita hormat dan cinta ke Rasulullah. Kalau kita mau ketemu Rasulullah, bekal kita lah hormat dan cinta ke Rasulullah. Dan sulit bisa ketemu Rasulullah kecuali kita melalui guru kita. Cinta kita pada guru kita lah akan menyampaikan cinta kita pada Rasulullah. Begitulah jalur garisnya itu. Dari Rasulullah, beliau yang akan menyampaikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sudah kita bahas tempo hari itu pertama itu, kedua adalah kita membahas ilmu ma'rifat. Ma'rifat itu adalah mengenal Allah. Jadi itu terbagi ke dalam 3 tingkatan. Yang paling bawah itu ma'rifat bil ilmi, yakni mengenal Allah secara sifat dan namanya. Kenal bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci, Maha Kuasa, Maha Agung. Kenal pada sifat-sifatnya, wujud, tidak bakum, halafatul, hawadis, dan seterusnya. Itu harus dikuasai. Maka tempoh hari saya ingin semua orang punya buku Samudra Al-Fatihah. Kalau ilmu seperti ini bisa belajar aja sendiri. Kalau nggak punya bukunya, ada buka Google aja. Mbak Google itu pintar banget. Ketik aja 20 sifat Allah, 90% nama Allah akan keluar. Gitu. Apalkan karena itu penting terkait kepada ma'rifat di tingkat di atas. Yani mengenal Allah dengan akal kita, dengan tafakur. Dan ini nilainya tinggi sekali, tafakur. Nilainya tinggi sekali. At-tafakur sa'atan khairin min ibadati sana. Tafakur sesaat lebih utama dari ibadah setahun, kata Rasulullah. Apa lahan utama buat tafakur? Al-Quran. Al-Quran nomor 1. Itulah samudera ilmu yang tidak bertepi. Dan yang kedua adalah tentu alam semesta. Kita menafakuri alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatil ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang mau berfikir. Ujungnya wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ard, yakni mereka menafakuri penciptaan langit dan bumi. Allah memerintahkan kita menafakuri penciptaan langit dan bumi. Sampai ada dalam hadis Rasul menjelaskan ayat ini, kata beliau, celakalah orang yang membaca ayat ini dan tidak mau menafakurinya, kata Rasulullah begitu. Sampai ada hadis seperti itu. Diharuskan kita menafakuri, merenungi maksud ayat tadi. Coba lihat ke langit. Begitu banyak bintang di langit. Ada berapa banyak? Berjuta-juta, bermiliar-miliar. Di balik bintang ada bintang, di baliknya ada bintang, di baliknya. Di mana ujung ke bintang? Gak ada ujungnya. Itulah gambaran maha itulah tidak terbatas. Dari situ kita mengenal Tuhan sebagai Sang Pencipta. Kita mengenal Allah Sang Pencipta luar biasa. Dia menciptakan alamnya sebegitu besarnya alam semesta. Yang katanya satu bintang itu lebih besar dari bumi kita. Ribuan kali bumi kita. Satu bintang ribuan kali bumi kita. Di sana ada bermiliar-miliar bintang. Coba renung berapa besarnya alam semesta. Coba renung berapa besarnya Allah yang menciptakan alam semesta. Kita akan mengenal sifat Allah. Dialah Tuhan Al-Kabir, Maha Besar, Takabir, Tuhan yang Maha Besar. Maka itulah kita harus menghafalkan nama-nama Allah itu terkait kemudian kepada ayat-ayat yang sedang kita akan tafakuri. Dan yang dituntut adalah rasa kagum kita. Kagum kita itulah yang nilainya lebih utama dari ibadah setahun. Kita kagum, ya Allah, luar biasa Allah menciptakan alam semesta. Luar biasa, gak ada yang tabrakan. Itu bermiliar-miliar bintang di langit, gak ada yang tabrakan. Kita mengenal dia Tuhannya, sifatnya adalah memelihara. Salamul mu'min. Dengan merenungi kejadian-kejadian tadi, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayatnya adalah pergantian malam dan siang. Allah menyuruh kita menafakuri gantian malam dan siang. Kenapa ada malam dan siang? Karena bumi berputar, matahari berputar. Coba kalau mereka tidak berputar, mereka diam. Apa yang terjadi? Akan terjadi bagian bumi disorot matahari terus. Disorot terus, lama-lama suhu akan naik. 100, 200, 300 ribu terbakar musnah. Musnah terbakar. Yang dibaliknya akan jadi es beku. Coba lihat bagaimana Allah memelihara kehidupan di dunia. Diputar, bumi itu diputar. Teruslah jangan pernah berhenti tafakur. Apa aja bisa tafakur. Lihat mobil tafakur. Lihat mobil luar biasa nih mobil nih. Yang bikinnya hebat benar. Siapa yang bikinnya? Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin manusia pintar itu Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat di baliknya semua adalah tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud firman Allah.
Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap kepada wajah Allah. Kemudian kita membahas berikutnya adalah ma'rifat bil qalbi, inilah ma'rifat dengan hati kita. Inilah kata Nabi, manusia punya 4 mata, 2 di kepala, 2 di hati. 2 di kepala dia melihat alam semesta, 2 di hati dia melihat ke alam malakut. Dia melihat ke dunia jin. Yang jadi masalah adalah kalau manusia berbuat dosa, di hatinya akan ada flek. Kalau dia bikin dosa terus, lama-lama tuh hati hitam, gelap, ketutup sama sekali. Ketutup sama sekali. Tuh hati seperti itu, nur Allah nggak bisa masuk ke satu. Kedua, ini tempat kumpulnya setan, kata Nabi. Setan kumpul di hati yang penuh kotoran-kotoran tadi. Dia akan mengajak orang tadi untuk berbuat jahat lagi. Itulah kejahatan saling tarik-menarik kepada kejahatan yang lain. Kalau hatinya bersih, cemerlang, yang kumpul para malaikat. Itulah kebaikan akan tarik-menarik kepada kebaikan yang lainnya. Jadi tugas kita nomor 1 yang dalam perjalanan rohani kita adalah membersihkan hati kita bersih dari dosa. Sudah kita bahas tempoh hari. Alat membersihnya 2 istighfar. Satunya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 setiap hari. Yang kedua adalah astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 setiap hari. Ini seumur hidup. Saya pun baca. Seumur hidup yang pernah dilepas gitu. Mau bacanya sore, mau bacanya asar, mau bacanya malam, terserah. Tapi jatah 100 itu jatah rutin. Nabi pakai sumpah. Wallahi inni la astagfirullahaladzim fil yaumi aktsaru min 70 marrah. Dalam satu kalimat aktsaru min 100 marrah. Demi Allah saya minta ampun kepada Allah setiap hari lebih 100 kali. Itu Nabi. Dia bilang setiap hari. Jadi kita pun harus setiap hari. Lazimkan sesuai dengan waktu yang kita punya, kapanpun silahkan. Tapi itu 2 istighfar itu nggak pernah kita lepas dalam hidup kita. Itu akan membersihkan hati dari dosa. Yang ini dosa kepada manusia dan dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah dengan istighfar itu selesai sudah. Kata Allah sudah beres. Yang susah itu dosa kepada manusia. Kita harus mencoba untuk minta ikhlasnya manusia-manusia yang kita pernah bikin salah. Sekarang bagaimana kalau orang yang sudah meninggal dunia? Masih ada jalan. Setiap hari, apa itu bapak kita, atau ibu kita, setiap hari kita keliling Fatihah tambah 100 kali. Fatihah tambah Al-Ikhlas 100 kali. Al-Ikhlas 100 kali itu Allah akan membuat 10 istana di dalam surga. Kerjakan kalau bisa setiap habis sholat kita kerjakan. Kita kirimin bapak kita tadi. Terus Fatihah dengan kulut tadi. Insya Allah ujung-ujungnya Allah akan mengampuni dosa kita. Artinya kita berbuat kebaikan kepada orang yang sudah kita zalim. Kita sedekah ke masjid, niatkan pahalanya buat dia. Sedekah anak yatim, niatkan pahalanya buat dia. Insya Allah ujung-ujungnya Allah akan mengampuni dosa kita. Sekarang sudah bersih. Kita bicara dosa kita sudah bersih. Kita harus menjaga supaya tetap hati kita bersih. Ini lebih susah lagi. Karena setan menggoda terus. Setan menggoda kita untuk kita berbuat dosa. Bagaimana caranya setan melakukannya? Yakni mengendarai nafsu kita. Nafsu itu pemberian Allah. Itu karunia dari Allah untuk mempertahankan kehidupan. Dikasih nafsu seks supaya manusia hidupnya perjalanan manusia itu jalan terus. Kalau manusia kehilangan keinginan seks, ya kehidupan berhenti. Dikasih nafsu makan supaya manusia hidup, tapi oleh setan dikendarai. Yang penting nafsunya terpuaskan. Jadi pelajaran kita tidak berbuat dosa adalah pelajaran kita mengendalikan nafsu. Bagaimana kita mengendalikan nafsu kita untuk tidak dikendarai setan, tidak berbuat dosa. Dan itu caranya cuma 2. Kesatu adalah puasa. Kalau saya bilang nyaris nggak mungkin orang mendekat kepada Allah tanpa puasa. Saya bilang menurut bahasa saya itu nyaris nggak mungkin. Sudah kayak gampang Senin Kamis saja. Meskipun saya mintanya Senin Kamis Jumat seminggu 3 kali. Tapi sudah daripada enggak Senin Kamis pun oke. Kenapa harus Senin Kamis? Kenapa enggak Selasa Jumat? Karena kata Nabi, amal anak Adam disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Saya menyukai ketika itu saya sedang berpuasa, kata Rasulullah. Jadi puasa itu harus kita pelihara karena puasa itulah senjata kita untuk kita kuat menahan nafsu kita. Dibantu dengan zikir kita hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Silakan kuat sekali. Siapa orang sekarang sedang asik dalam perbuatan maksiat, sedang berbuat zina, ayo berhenti. Berhenti anak-anakku sekalian, bapak-bapak sekalian, berhenti. Jangan lanjutkan. Tiba-tiba mati menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah murka. Mengerikan sekali. Berhenti, stop. Minta ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu zikir tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Kalau 100 keinginannya masih kuat, tambah 100 lagi. Masih kuat, tambah 100 lagi, insya Allah hilang. Begitu juga orang kena setan judi, sama. Orang kena setan judi itu berarti susah banget itu. Susah banget. Saya pernah ketemu orang yang sampai dia, ya Allah kesian dari rumahnya Pondok Indah sampai habis gitu. Kesian itu keluarganya. Tiba-tiba harus keluar rumahnya digadein gitu.
sampai bisa begitu. Jadi itu cuma dengan zikir tadilah dia akan kuat. 100, 200, 300 terus kendalikan nafsu kita. Insya Allah akan berhenti. Yang penting poinnya adalah berhenti berbuat dosa. Hentikan perbuatan maksiat. Kalau masih pengen berhubungan sama willnya, ya halalkan. Jangan tanya saya halal caranya bagaimana gitu. Halalkan supaya halal. Anehnya kalau yang terjadi pernah saya alamin itu. Kalau dihalalkan nggak lama lagi mereka putus. Tanya kenapa? Udah nggak deg-degan lagi Pak. Nggak deg-degan lagi katanya. Jadi carinya dulu deg-degan yang dicari dulu. Allahu Akbar. Tinggalkan saudaraku, anak-anakku. Mari kita mulai berjalan di jalan yang dulu ya Allah. Apalagi kalau umur sudah di atas 50 tahun. Bisa setiap saat kita meninggal dunia. Dan meninggal dunia itu kan menjalani hidup yang abadi bermiliar-miliar tahun. Kalau siksa neraka disiksa terus kan nggak kebayang bagaimana pedihnya mengalami siksa neraka seperti itu. Dan kalau di sorga itu kan bermiliar-miliar tahun kita di sorga mengalami kenikmatan yang tidak ada kalimat bisa menjelaskan. Kata Nabi, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Bagaimana indahnya sorga itu. Itu adalah kita membahas masalah dosa. Ini selesai ya. Selesai, tapi kalau pelajaran kita tuh bukan pelajaran dengerin ceramah gitu. Bahas apa itu kajian. Pelajaran kita harus dikerjakan. Kalau nggak mau ikutin saya nggak usah, jangan diikutin gitu. Kalau ngikutin jangan kepalang tanggung gitu. Ikutin supaya saya bisa nanganin, supaya saya bisa ikut megang gitu. Kalau nggak tanggung jawab saya gitu. Ngikutin saya tapi nggak mau pegangan tangan saya ya. Yang terjadi seringkali adalah itu kalau mereka sudah mulai mendekat ke dalam perjalanan hati mau masuk ke dalam alam gaib. Jin itu kan datang ngerupa ngaku-ngaku saya Nabi Khidir, saya Abdul Qadir Jailani dan menyebarkan fitnah. Itu yang terjadi karena dia nggak punya guru. Kalau dia punya guru nggak akan mungkin gitu. Jinnya pun takut gitu. Ini pun takut mau deketin ada gurunya. Sudah ya, kita selesai sudah setahapan bicara masalah menyelesaikan masalah dosa. Tadi biasanya teratur dan puasanya harus puasa kita. Puasa kita tuh merasakan lapar dan hausnya. Kalau orang puasa tidak merasa lapar, tidak merasa haus, dia nggak puasa. Terminologi puasa itu menahan lapar dan haus. Kalau nggak lapar, nggak haus, lalu apa yang ditahan? Apa yang ditahan kalau nggak lapar, nggak haus? Harus terasa lapar. Zuhur itu kita rasakan perihnya lapar. Gitu. Itulah puasa yang betul. Itulah puasa yang pintu hati kita membukakan pintu rohani ke alam malakut. Banyak orang nggak ngerti masalah puasa pun. Dia bilang, aku sih kalau puasa nggak lapar. Ya nggak puasa dia. Bohongan aja puasanya. Harus lapar. Gitu. Di puasa kita entah 2 hari, entah 3 hari harus lapar. Ini pegang satu tahapan ini. Dan terus umur hidup seperti itu. Nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti puasa, nggak pernah berhenti istighfar, nggak pernah berhenti hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya pun baca. Saya lebih kadang-kadang dari 100 kali. Karena saya target operasinya setan. Setan senang betul kalau bisa melesatkan saya dalam dosa. Jadi saya lebih harus hati-hati lagi. Kemudian setelah itu adalah bahwa sebelum kita lanjut, kalau hati kita sudah mulai bersih, itu seringkali hati kita melihat ke alam malakut melalui mimpi. Karena mimpi yang benar kata Nabi 1/4 bulan 6 kenabian. Jadi kalau dapat mimpi cerita ke saya, japri aja. Saya jawab insya Allah. Kalau nggak ada artinya sudah nggak ada masalah. Tapi pernah terjadi saya ketika saya sedang memimpin jemaah umroh. Itu satu ibu sedang makan pagi atau makan siang. Yang hampir saya bilang Pak Suharli, tadi malam saya mimpi. Mimpi apa Bu? Saya mimpi saya jadi pengantin. Tapi pengantin lakinya nggak ada Pak Suharli. Dan yang merias saya, itu bu-le saya, bu-de saya sudah meninggal dunia semua. Saya kaget. Itu artinya jelas sekali. Nggak perlu ditafakurin apa sih artinya. Itu artinya jelas sekali dia akan meninggal dunia. Dia pengantin itu Raja Sehari. Yang meriasnya tante-tante sudah meninggal dunia semuanya. Dia akan meninggal dunia. Itu dalam waktu 40 hari sejak dia mimpi, dia akan meninggal dunia. Dia beruntung, dia sedang ada di Mekah, dan di sana ada saya. Saya ngerti. Nanti malam kita tawaf ya Bu. Saya ajak dia tawaf, saya ajak dia doa. Doa kita isinya minta pada Allah supaya Allah hapuskan tulisan tadi. Hapuskan tulisan tadi, berikan tambahan umur. Alhamdulillah, masih ada, masih hidup terus gitu. Dan kadang-kadang tabir mimpi itu kalau ditafsirkan, anaknya akan celaka. Sehingga kita punya kesempatan buat kita merubah kepada Allah. Jangan dong ya Allah, jangan celaka dong anak saya. Itu rahmat kasih sayang Allah. Itu Allah memperlihatkan tulisan yang akan terjadi di masa akan datang. Itu kalau hati sudah bersih biasa seperti itu. Biasa akan sering mimpi. Dari mulai mimpinya yang nggak tahu artinya apa, sampai kita tahu mimpi itu maksudnya tertentu. Sudah itu kita tinggalkan ya, kita maju terus.
Kemudian di antara kita dan Allah itu ada hijab-hijab, tabir-tabir. Imam Ghazali bilangnya hijab, saya bilangnya dinding tabir. Banyak sekali, dalam satu kali 1000 antara kita dan Allah yang menghalangi kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hijab-hijabnya harus diangkat. Dan diangkatnya cuma dengan 3 macam cara. Kesatu dengan puasa kita, kedua dengan zikir kita, ketiga dengan perbuatan kelakuan. Kalau kita kelakuannya bagus, kita salam aja sama orang lain, assalamualaikum, sudah keangkat 1 tabir. Kita baik sama orang lain, senyum baik, sudah keangkat 1 tabir. Setiap perbuatan baik itu akan mengangkat 1 tabir kita. Kita jaga mulut kita tidak pernah berdusta, keangkat 1 tabir. Kita jaga mulut kita tidak pernah kita bergunjing, keangkat 1 tabir. Coba kita mulai dengan yang gampang-gampang. Kita angkat tabir-tabir yang cuma dengan perbuatan baik tadi. Kita anak yatim, santunin, fakir miskin, kita beri makan. Setiap kebaikan yang bisa kita kerjakan itu akan mengangkat 1 tabir. Dan kita akan mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling parah itu tabir yang paling depan, yang dekat ke kita. Inilah tabir takabur dan ujub. Ini tabir yang paling baik, tinggi, besar sekali menghalangi kita. Banyak sekali orang nggak bisa nyebrang di tabir ini, banyak sekali. Bahkan orang-orang yang ngaku dirinya ustadz itu. Malah kebanyakan mereka ngaku dirinya ustadz. Kenapa nggak bisa nyebrang? Karena dia nggak mau dipanggil Pak Soeharli. Harus panggil Pak Kiai, Pak Ustadz, Al-Mukarrom. Dia nggak mau. Dia minta hak privilege, hak istimewa. Kalau datang ke pesta harus paling depan duduknya. Harus dihormat-hormat, harus disanjung-sanjung, harus cium tangan. Kalau nggak cium tangan dia marah. Kalau nggak cium tangan sih? Kalau dia nggak bisa pecahkan kaca ini, dia nggak akan pernah naik kelas. Meskipun ilmunya katanya banyak. Ngaji kitab kuningnya udah, seluruh kitab kuning sudah dibaca. Qurannya separuh Quran dia hafal. Meskipun. Karena takabur itu kan kata Allah itu selendang saya. Kalau pakai selendang saya lemparkan neraka jahanam. Bagaimana mau mendekat mau dilemparkan neraka jahanam? Gimana mau mendekat? Kata Nabi katanya sejarah atum gimana Pak Sugeng? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga apabila di hati kita ada sejarah atom sombong. Seatom sombong sudah nggak bisa masuk surga. Seatom. Bagaimana kalau sombongnya itu berbakul-bakul? Ini harus dibuang dari hati kita dengan kesadaran bahwa sombong itu bukan punya kita, punya Allah. Cuma Allah yang boleh sombong. Kita punya rupa bagus, Allah yang bikin, punya harta banyak punyanya Allah, punya ilmu banyak juga Allah yang memberikan. Badan kita aja punyanya Allah, bukan punya kita. Jadilah orang yang rendah hati, yang biasa, jangan terlalu rendah juga Pak Sukri, nanti melawan ini Ustadz kelihatan. Jangan kepengen kelihatan Ustadz juga, biasa-biasa aja. Tapi hati kita buang kesombongan dari hati. Kita sadar bahwa sombong bukan punya kita, punya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ujub. Ujub itu apa mau dibanggakan? Apa sih kita bisa karena Allah. Karena pertolongan Allah kita bisa, kalau enggak akan bisa gitu. Enggak akan bisa. Suatu hari Nabi nangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh sampai malaikat Jibril datang, Muhammad. Kenapa kamu nangis begitu sedih? Ya Jibril, saya tahu dari mana nasib saya tidak seperti pendeta Bahiroh. Ya, saya tahu dari mana nasib saya tidak seperti pendeta Bahiroh. Mendengar itu, Jibril ikut nangis. Kata Nabi, kenapa kamu jadi ikut nangis? Ya Nabi, ya Rasulullah, saya tahu dari mana nasib saya tidak seperti Harut Marut. Pendeta Bahiroh tadi adalah pendeta yang luar biasa derajat rohaninya. Kalau melihat ke langit, dia lihat tulisan Allah Subhanahu wa taala. Separuh kakinya sudah di dalam surga. Suatu hari kedatangan raja bawa gadisnya cantik, anaknya cantik, sakit, minta diobatin, disuruh ditinggal di biarannya pendeta. Suatu hari setan sengaja menyingkat bagian terlarang si putri. Setan menggoda, pendeta, tuh lu tuh yang ngobatin tuh jadi sembuh. Kalau nggak lo obatin udah mati tuh. Tidurin aja, ditidurin hamil. Nah lo kata setan hamil gimana tuh? Bapaknya datang gimana tuh? Bunuh aja, dibunuh. Setelah dibunuh datang raja, mana anak saya? Anak kamu udah pulang katanya. Tapi setan datang ke raja bilang enggak, anak kamu dibunuh. Pendeta. Raja balik mau balas dendam. Setan balik lagi si pendeta, tahu nggak? Tuh raja balik lagi mau bunuh lu. Gimana tuh? Sujud kamu ke saya 3 kali, saya tolongin kamu. Dia sujud ke setan 3 kali. Datang raja dipenggal, dia mati dalam keadaan kafir. Dan Nabi menangis terseduh-seduh. Saya tahu dari mana nasib saya tidak seperti itu. Coba bayangkan, Rasul masih seperti itu. Nabi masih curiga sama dirinya sendiri. Tahu dari mana saya nggak seperti itu. Jibril menangis terseduh-seduh. Ini kisah tentang di zaman Nabi Idris ketika manusia sudah menjadi makin banyak. Malaikat di langit itu heran melihat ini manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi.
Kok malah jadi berzina, membunuh, mabuk-mabukan gitu. Akhirnya Allah suruh pilih dari wakil dari mereka, dipilih Harut Marut terjun ke dunia. Sampai di dunia jatuh cinta ke seorang perempuan yang sangat cantik di zamannya. Waktu si perempuan dilamar, si perempuan mau. Ini malaikat rupanya bagus, cakep, mau. Tapi diminta syarat, dikeluarkan berhala dari balik bajunya. Kata si malaikat, saya nggak mau, saya nggak nyembah berhala. 2 kali nggak mau. Si perempuan turunkan tawaran, sudah kamu pilih satu aja, atau kamu membunuh, atau kamu berzina, atau kamu minum arak. Si malaikat pikir kalau membunuh dosanya besar, berzina dosanya besar, minum arak aja lah. Minum arak, habis minum arak mabuk, habis mabuk membunuh dan berzina, komplit 3-tiganya dikerjain. Setelah itu malaikat di langit tahu, ternyata jadi manusia itu susah. Ternyata jadi manusia itu susah. Sejak itu mereka berdoa, ampunilah dosanya anak Adam ya Allah, ampunilah dosa anak Adam ya Allah. Harut Marut suruh pilih, mau dihukum di dunia, di akhirat. Dia pilih hukum di dunia. Sampai sekarang masih digantung katanya daerah Babylon. Inilah malaikat di belakang hari menurunkan ilmu sihir. Meskipun dia sudah melarang, jangan ini fitnah. Banyak orang belajar ilmu sihir dari Harut Marut. Yang saya mau bilang adalah, kita tahu dari mana Nabi yang nangis terseduh-seduh. Tahu dari mana kita nggak akan terpleset ke dalam dosa. Kalau dikasih kekuatan oleh Allah kita kuat. Dicabut kekuatannya kita nggak akan kuat. Misalnya kita menghibah-hibah, cukuplah dengan Engkau ya Allah. Saya nggak akan kuat kalau Engkau berikan saya kekuatan. Saya nggak akan kuat ya Allah. Itu doa kita. Itu doa pamungkas yang kita bergantung kepada Allah. Allah juga malu kalau sudah kita bergantung nggak dikasih kuat kita. Allah malu. Kita sudah bergantung, ya Allah, cuma kepada Engkau saya bergantung dan Allah akan berikan kita kekuatan. Dan doanya guru-guru, itulah pentingnya kita pegangan tangan ke guru-guru sampai tangan kita nyampe ke Rasulullah. Nanti saya akan bicara soal bagaimana kita harus ketemu Rasulullah. Masih kejauhan, sekarang ini aja dulu. Rubuhkan tabir takabur. Kesatu dengan kesadaran itu bukan punya kita, punyanya Allah. Kedua, ini cuma bisa rubuh dengan dikerubutin rame-rame dengan puasa dan dengan zikir. Zikirnya itu ya Latif. Jumlahnya 12.900. 40 hari aja, cuma 40 hari. Boleh cari waktu kapan aja. Boleh mau waktu tahajud, waktu asar nunggu sampai maghrib sampai isya, tapi harus selesai 12.900. Insya Allah, dalam 40 hari rubuh. Rubuh itu dinding takaburnya, dibandingkan dengan puasa. Dibandingkan sebenarnya dia akan rubuh. Insya Allah kita akan jadi pribadi yang di hati kita penuh kesadaran bahwa kita nggak ada lah, kita harus sombong tuh bukan punya kita. Kalau enggak, yang ada cuma semangat aja Pak Suri. Ya, saya enggak akan sombong. Tetap aja sombong. Tetap aja sombong. Jadi cuma bisa dirubuhkan tadi dengan kombinasi antara kita zikir, kita puasa, rubuh insya Allah 40 hari. Setelah 40 hari turun angkanya tinggal 1000 aja. Kalau 1250 cuma 15 menit aja. Kalau ini berapa lama Pak Suharli? Kira-kira 2 jam. Kalau belum biasa ya 2,5 jam. Boleh dicicil. Cuma 40 hari. Sebentar aja. Selesai itu selesai. Kalau ini aja nggak bisa, ya bagaimana kita mau maju terus? Bapak-bapak sekarang kan hebat-hebat ya. Ada yang dokter, ada yang profesor, ada yang jenderal. Itu kan tidak dengan mudah. Tidak dengan mudah langsung jadi jenderal. Langsung jadi profesor kan enggak kan? Dengan susah payah kan? Sama. Di bidang rohani pun nggak ada yang pakai mudah-mudah. Semua dengan susah payah. Sama. Semua harus dengan lapar, dengan haus, dengan capek, dengan ngantuk. Itulah jalan kita. Dan kita nikmatinnya. Wah, sepanjang zaman, bermiliar tahun kita nikmatin. Kalau urusan dunia cuma sepanjang hidup di dunia. Paling banyak 40 tahun kita nikmatin jadi jenderal. Nggak sampai malahan. Kekayaan kita nikmatin paling lama 40 tahun, 30 tahun selesai, sudah nggak dibawa mati. Tapi yang kita kerjakan sekarang, ini adalah bekal kita untuk di akhirat yang sampai terus sepanjang zaman. Kita akan nikmatin insya Allah. Insya Allah kita akan kumpul dengan guru-guru kita, insya Allah. Mereka akan panggil. Asal kita patuhi adab-adab tadi. Adabnya adalah adab seorang murid yang menghormati gurunya, mencintai gurunya. Itu cinta bukan cinta seorang sebagai anak perempuan kepada laki. Itu cinta secara rohani bukan secara fisik. Dan buktikan itu dalam perbuatan bahwa kita menghormati guru kita mencintai guru kita. Itulah dari jalan kita untuk sampai kita ke Rasulullah insya Allah. Itu sampai insya Allah. Sampai pasti insya Allah. Dan kalau kita ketemu Rasulullah, itu baru tiket kita untuk kita boleh masuk ke dalam dunia yang saya bilang tadi. Kalau enggak, sulit buat masuknya gitu. Ya, di mana-mana juga begitu. Kalau tentara semuanya jadi kapten, yang jadi prajurit siapa gitu. Sudah Allah takdirkan begitu. Kalau semua orang jadi jenderal, yang jadi kolonelnya siapa gitu. Karena kalau kita bicara soal jadi jenderal, itu tabir yang paling ujung. Gitu. Tabir paling ujung yang tidak bisa diangkat dengan ikhtiar kita. Kita mau puasa 1000 tahun pun belum tentu bisa ngangkat
tabir tadi. Karena inilah hak prerogatifnya Allah. Cuma Allah yang bisa mengangkat tabir tadi. Itulah kata Sayyidina Abu Bakar, Maha Suci Allah tidak menjadikan sebuah tarekat untuk mengenalnya. Aku mengenal Allah dengan Allah. Itu saya zaman dulu saya tafakurin itu kalimat. Aku mengenal Allah dengan Allah, membingungkan gitu. Sekarang kita ngerti gitu. Cuma Allah juga yang mengangkat tabir tadi, baru kita bisa mengenal Allah. Jadi itu kejauhan, ngomong itu kejauhan. Kita bicara soal sekarang kita jadi perwira pertama aja. Jadi letnan, paling nggak jadi kapten. Ya lumayan bisa jadi kapolsek. Jangan jadi sersan banget. Ya Allah, sudah kenal Pak Soeharli jadi sersan itu kan saya juga sedih. Paling nggak letnan kapten sudah lebih bagus. Tandanya apa? Ukurannya tuh salat kita. Coba lihat salat kita. Kalau salat kita masih ngalamun, berarti kita belum sampai ke tingkat perwira. Berarti kita masih kelas-kelasnya sersan mayor aja. Kalau kita sudah kelas perwira itu kita sudah bisa merasakan Allah melihat kepada kita. Itu derajat marifat yang paling rendah. Kita merasa Allah melihat kepada kita. Bukan cuma di dalam sholat, di luar sholat pun kita merasa Allah melihat kepada kita. Insya Allah hati kita akan menghadap terus kita. Insya Allah. Bisa Pak Suarli? Bisa. Kalau ini tahapan ini nggak akan terlalu lama. Asal dikerjain yang saya minta tadi. Berarti 40 hari lagi. Insya Allah 40 hari lagi sudah mulai bisa merasakan kehadiran Allah. Masa Allah melihat kepada kita. Ya. Suruh kerjaan 12.000, cuma baca 1.000. Ya nggak haji lah. Nggak kebuka lah. Nggak kebuka. Nggak kuat, bol dasarnya nggak cukup kuat buat ngerubuhkan dindingnya. Kerjakan. Insya Allah PR kita hari ini itu ya. PR kita hari ini kita tambahan kita dengan kita zikir jalatif. Kesadaran bahwa ini yang kita bisa rubuhkan di depan cuma dengan kita tahu bahwa itu bukan milik kita. Takabur itu bukan milik kita. Itu miliknya Allah. Allah benci. Allah benci kalau kita takabur. Bahkan ujub aja Allah benci. Nah, ujub itu kadang-kadang nggak kita rasa gitu. Bangga sama diri sendiri. Malam-malam, udah tadi malam hebat aku tahajud aku bisa 20 rakaat tadi malam hebat aku. Itu namanya ujub. Harusnya ada kita cuma syukur, terima kasih ya Allah, kau berikan saya kekuatan. Kasih ya Allah, kau berikan saya kekuatan. Jadi pernah Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai bapaknya tamu. Beliau tuh nggak akan makan siang kalau belum dapat tamu sama-sama. Jadi nungguin di jalan kalau tamu lewat, panggil aja makan siang mas saya yuk. Ada makanan di kebun saya gitu. Suatu hari, suatu siang tungguin nggak ada orang lewat. Tungguin nggak ada orang lewat. Tiba-tiba lewat 2 pemuda. Kata saya dan Nabi Ibrahim, hey makan di kebun saya yuk. Ada air banyak, ada makanan. Sampai di kebun, airnya nggak ada. Airnya surut saat nggak ada air. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah saya lagi ada tamu nih, minta air dong. Airnya nggak keluar. Tiba-tiba si orang pemuda tadi berdoa, ya Allah minta air, airnya keluar. Dua orang tadi bilang, Ibrahim, kami ini malaikat. Kami diutus untuk mengingatkan kamu. Tadi malam kamu ibadah semalam suntuk, pagi-pagi kamu merasa bangga, merasa ujub. Ujub itu sudah begitu, sudah diingatkan sampai airnya nggak keluar. Airnya nggak keluar. Itu pelajaran-pelajaran yang buat kita, buat saya pun di bahan renungan saya selalu saya ingat kisah-kisah tadi. Kadang-kadang kisah-kisah lebih masuk ke hati, malah contoh-contoh tadi bahwa kita nggak boleh takabur, nggak boleh ujub. Jadi ini kening-kening jangan dihitamin pakai roh. Dan kelihatan hitam, sedapat bersih. Kalau puasa tuh bibirnya dibasahin gitu. Sedapat mungkin sembunyikan puasa kita, kecuali pada ikhwan. Kalau orang lain yang pernah bilang, maaf ya lemes lagi puasa. Dan nilai puasanya kecil sekali seperti itu. Sembunyikan puasa kita. Sampai tempo hari saya bilang senior saya, kenapa yang paling saya sebut beliau Mbah Kiai Mangli? Karena saya gaulnya lama dengan beliau tuh. Lama gitu. Jadi, pernah dalam kaitan menyembunyikan puasa, saya tanya, Mbah, nek puasa suguh minum kayak apa, Mbah? Tempelkan aja gelasnya ke bibir Naji. Nanti keminum, Mbah. Nggak apa-apa sedikit. Nggak batal, Mbah? Nggak batal. Nggak batal katanya. Suguh kue gimana, Mbah? Puasa aja sedikit, makan aja. Nggak batal, Mbah? Nggak batal. Sampai sebegitu menyembunyikan puasanya, sampai sebegitu. Katanya minum sedikit nggak batal. Tapi mereka kan puasanya lain, Pak. Pernah saya ngikutin 1 hari seperti itu. Kalau beliau puasa gampang nandain, beliau nggak ngerokok. Karena kalau nggak puasa, rokoknya kayak kereta api. Di mobil aja, Naji aku tak ngerokok ya, gua jendelah ngerokok. Nggak bisa berhenti ngerokoknya. Kalau nggak ngerokok, nah simbah lagi puasa. Lagi puasa berhenti di rumah orang, disuguhin makan. Ada nasi putih, ada potongan ayam, ada sayur. Langsung, Naji, ayo makan.
Itu sunahnya kita disuguhin tuh langsung diterima. Jangan nunggu sampai yang punya rumah, silakan berkali-kali. Sunahnya langsung kita terima. Naji makan. Saya perhatikan aja, dia ngambil nasi cuma 2 sendok mungkin. Ambil ayam gorengnya sepotong. Nasinya dibasahin pakai sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Bersih. Minum, saya liatin minumnya cuma setengah gelas nggak sampai. Gitu. Selesai nggak ngerokok. Nyambung lagi puasanya si Mbak. Ini dia yang bilang ke saya tempo hari ini, makan aja Naji. Minum aja Naji. Tapi beliau buka puasanya baru besok buka puasanya. Kita kan nggak sanggup mengikutinnya. Mereka puasa seperti itu, jadi badan itu kurus kan, kecil, matanya sini hitam. Saya pergi kelalang keliling, sampai di tempat beliau itu udah malam, jam 11:30, jam 12. Baru ngegeletak jam 1, kecil sama tidur sebentar lah. Jam 1 sampai jam 2 gitu. Nah, capek banget dari pagi. Baru 1:30 saya dibangun. Naji bangun deh. Si Mbak besok saya tanya, Mbak itu tidurnya jam berapa sih? Coba jawabannya apa? Aku sih kalau aku ngantuk aku tidur. Jawabannya enteng betul, karena nggak pernah tidur. Matanya itu garisnya itu, saya nggak pernah tidur. Itulah orang-orang zaman dulu. Kita dibandingkan mereka jauh sekali. Jadi kalau suruh baca 12.900 saja susah, wah berat. Terus katanya mau naik, mau jadi perwira, susah. Harus dengan kemauan yang kuat. Modal kemauan yang kuat itulah kita bisa buka satu persatu dinding-dinding. Kalau ini rubuh aja kesannya akan mudah. Akan lebih mudah kesannya. Meskipun juga tidak mudah, tapi akan lebih mudah ketimbang yang pertama. PR kita itu aja dulu satu-satu. Kerjain. Nanti kalau kita maju terus, kita tambahin lagi. Masih banyak ya tambahin. Masih banyak. 12.900 Kak Syukri. Selama 40 hari. 40 hari. Saya nggak tahu kenapa angkanya seperti itu. Setiap harinya 12.900. Ya. Saya nggak ngerti kenapa angkanya seperti itu. Kita kerjain aja. Kita percaya sama guru-guru kita. Itu derajat kewalian yang bisa ngelihat itu. Karena kita bukan wali, kita ngikut aja. Baiklah, kita sekarang akan lanjutkan, kita akan berzikir. Kita akan berdoa. Seperti biasa, saya jelaskan kalau untuk yang baru gabung, kenapa kita harus berzikir? Itulah adabnya, itulah etiketnya. Kita zikir dulu, pujilah dulu Allah, kemudian kita istighfar minta ampun, kita salawat buat Nabi, baru kita doa. Zikir kita yang kita baca yang paling pendek, la ilaha illallah. Tapi inilah seutama-utamanya zikir kalimat la ilaha illallah. Kita baca cuma 100 kali. Sedikit sekali, kalau di pondok itu 1000 kali makanan rutin gitu. Kemudian kita baca istighfar kita subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ini zikir, pembuka rezeki. Kalau dibaca terus akan membuka pintu rezeki. Rezekinya datang bukan kita ngejar rezeki katanya, rezekinya ngejar kita. Begitu kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kita baca salawat buat Nabi. Salawatnya adalah salawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Maulud harusnya kita bacanya salawatnya double gitu. Itu baru 100 kali aja udah. Mas. Ya Allah mengabulkan doa kita bukan karena 100-200, karena rahmat dan kasih sayang. Allah kabulkan doa kita, bukan karena zikir kita harus 1000, adalah karena rahmat dan kasih sayang. Kita mulai dengan kita tafakur sesaat. Kita pasang niat di dalam hati. Niat kita kumpul, niat ibadah. Niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak cari apa-apa, cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita pasang niat kita. Yang mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita kerjakan. Allah mengabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan. Amin ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ala khadihini wa kulli niyatin salihah. Ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghfiratan Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyhi alaihi salam wa abuya
Syekh Abdul Qadir Jailani, wa abuya Iming Benyamin, wa abuya Fajar Ibrahim, Syai'ilhum al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita akan berdoa. Jadi sebelum berdoa, terakhir saya kirim japri itu, saya minta diteruskan amar ma'ruf di bidang sholat. Saya minta diteruskan ke semua orang yang Bapak Ibu kenal. Siapa orang kepengen jadi murid saya, wajib meneruskan. Apa itu? Tulisan tadi. Kalau tidak menjawab, saya consider bahwa dia nggak mau jadi murid saya. Apa-apa, nggak harus jadi murid saya. Tapi nggak akan saya jagain gitu. Nggak akan saya jagain. Kalau mau saya jagain, jawab ya Pak, sekedar iya Pak aja. Berarti mau meneruskan. Itu sebetulnya kan bagian dari kewajiban kita. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf kita diantaranya melanjutkan tulisan tadi. Itu tuliskan tanpa nama, tanpa siapapun yang menyusun tulisan tadi. Saya nggak mau juga diingat-ingat saya yang bikin. Enggak, yang penting orang semua sampai message-nya bahwa mereka punya kewajiban untuk menyampaikan kepada semua orang, ayo kita dirikan sholat. Kalau kamu tidak sholat, inilah ancaman dari Allah, inilah ancaman dari Rasulullah. Kewajiban kita cuma sampai di situ. Orang nggak melakukan, sudah selesai. Kita sudah bilang, ya Allah, mampunya kita cuma seperti itu. Sudah saya lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena kalau enggak, ini urusan nggak selesai. Urusan kita, urusan COVID nggak selesai. Kalau itu dikerjakan, pasti selesai insya Allah. Pasti dengan doanya guru-guru kita insya Allah pasti selesai. Ini sekarang sudah trennya sudah bagus. Saya udah mulai senang gitu. Kalau kita lihat dari mulai kita ngaji tanggal 29 Agustus, pertama tuh masih di angka 7.000 tertular dan yang kasus aktif itu masih 160.000. Sekarang cuma tinggal 900 dan kasus aktifnya sudah di bawah 20.000. Saya ingin kasus aktif ini 0. Tertular juga 0 gitu. Kalau sudah 0 dan 0 berarti sudah virusnya sudah nggak ada. Nggak usah bicara soal herd immunity. Virusnya dibuang ke laut itu. Insya Allah. Insya Allah kalau kita kerjakan dengan betul tadi. Jadi tolong siapapun ingin jadi murid saya, tolong tuliskan, tolong jawab WA saya. Sekedar cuman baik Pak. Kalau nggak dijawab ya nggak apa-apa, nggak harus jawab. Cuman saya nggak akan jagain gitu. Nggak akan saya jagain. Buat apa orang sudah tidak menghargai saya, mesti saya jagain gitu. Baiklah. Saya tidak menarik keuntungan apapun dengan saya ngajar. Ini cuma sebuah kewajiban saya untuk kita, bagaimana kita melakukan kewajiban menjaga Islam ini tetap lebih betul gitu. Mudah-mudahan generasi di bawah saya, Pak Syukri, mudah-mudahan besok punya yang bagus sekali. Jadi Ustadz yang bagus sekali, hafalkan tuh al-umnya sampai hafal. Ya, Qurannya juga hafalkan dan sebab pengetahuan yang luas. Tapi nggak cukup cuma punya pengetahuan yang luas. Hati kita harus hebat gitu insya Allah. Paling tidak kita masuk ke kelas menengah, perwira menengah. Bisa Pak Syukri insya Allah. Umur saya sudah 74 tahun, saya belum tahu saya hidup sampai kapan. Kalau saya bisa minta ke Allah supaya masih ditambahin terus. Sampai saya lihat besok Pak Syukri jadi bagus, Pak Kirna jadi bagus. Saya mati pun saya ada orang-orang yang bisa melanjutkan perjuangan Islam kita dengan betul gitu. Kita nggak usah ngomong lah, Pak Syukri lihat sendiri bagaimana keadaan Islam sekarang. Bagaimana keadaan para ulama kita sekarang. Nggak usah kita ngomongin orang. Yang penting kita aja yang bagus. Sekarang kita doa kita ujungnya adalah doa agar pemerintah sukses. Tadi Pak Syukri sudah baca ayatnya. Intinya adalah kita berdoa dengan hati yang penuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh berdoa, yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah adra ma alimullah wa zinata ma alimullah wa lil alimullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin bi'adri kulli ma'lumin lak. Ilahana ya Allah, ya Allah. Bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat yang begitu banyak, tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah.
Nuhun Gusti Allah. Walakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal khalqu kulluhu, biadikal khair kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa, penyakit hati. Ampuni dosa kedua orang tua kami, bapak ibu kami, ayah ibu kami. Mereka di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya surga. Mereka yang masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami. Baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Lepaskan dari siksa kubur. Penuhi kubur mereka dengan cahaya. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Bil khusus bangsa setanah air. Ilahana. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu. Ilahana. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Muhammad kamayyasya wa yusbitu wa indahu umul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepada-Mu ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari segala godaan setan. Jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka di rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka di rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala hamla wala quwata illa bika, wala hamla wala quwata illa bika, wala hamla wala quwata illa bika ya Allah. Ya Allah, limpahkan kami rezeki yang luas, yang halal. Limpahkan kami rezeki yang banyak, yang halal ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adli anwa'i rizqi wal futuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi'adli anwa'i rizqi wal futuha. Ya basitul ya basitul rizqi liman yasha bighairi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Min kulli jihatin min khuzaini ghaibika bi kariminati makhluqin bima tifadika wa karumika ya Rahman. Ilahana ya Allah. Na'udzubika rabbana min jahdil bala'i wa darkis saqa'i wa su'il qadari wa tatilai. Na'udzubika ya Allah min jahdil bala'i wa darkis saqa'i wa su'il qada'i wa samatatil adai. Nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka farajan qarib wa sabran jamila wa rizqan wasi'an wal afiyata min jamil bala'i. Nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka dawamal afiyah, nas'aluka syukra ala al-afiyah, nas'aluka ghina 'anil asfala hamla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika min jawali ni'matika wa tahwili afiyatika wa fajri ni'matika wa jami'i sahatika. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yahsha'u min nafsin la yasba'u min da'watin la yustajabu laha. Allahumma
inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ilahana ya Allah, memohon kami kehadirat dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah doa kami ya Allah. Hilangkan virus corona dari negara kami, hilangkan virus corona dari Indonesia ya Allah, hilangkan virus corona dari negara kami Indonesia ya Allah. Bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim, bikaramatihi Abu Ya Iming Bunyamin, bikaramatihi Abu Ya Syabul Qadir Jailani, bimuzati Abu Yahidir alaihi salam, bimuzati Abu Yahidir alaihi salam, bimuzati Abu Yahidir alaihi salam. Fa'anti Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, 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 birahmatika azizul hakim, birahmatika ya aliyul azim, birahmatika ya qawiyyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika ya salamul mu'min, birahmati muhaiminul aziz, birahmatika ya musawwirul hakim, birahmatika ya sami'ul alim, birahmatika ya raziqur razaq, birahmatika ya khaliqul bari, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmatika ya mujib da'wat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa barakatihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin nabi Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahidir alaihi salam wa Abu Syabul Qadir Jailani wa Abu Ya'im Bunyamin wa Abu Fajar Ibrahim syai'un lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu anak-anak sekalian, setelah kita ketemu minggu depan, lebih kurangnya saya minta dimaafkan lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.